Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, hidup bersih dan sehat di tempat umum, pembelajaran 2. Di pembelajaran 2, kita akan belajar yang pertama, menulis laporan sederhana. Yang kedua, manfaat gerakan pemanasan. Dan yang ketiga, yaitu makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Yang pertama, yaitu menulis laporan sederhana. Anak-anak ada yang tahu yang tidak apa itu laporan? Ya, laporan adalah teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Cara untuk menulis laporan sederhana yang pertama yaitu amati gambar dengan seksama. Yang kedua yaitu menuliskan hal-hal pokok pada gambar. Yang ketiga, susun menjadi laporan sederhana. Yang terakhir yaitu laporan sederhana ditulis dengan singkat dan jelas. Sekarang yuk anak-anak membuat laporan sederhana. Coba amati gambar berikut ini. Diteliti dengan baik ya. Nah, yang kedua yaitu temukan hal-hal pokok gambar tersebut. Yang pertama yaitu anak-anak sedang bermain di taman. Yang kedua ada yang bermain ayunan, hula hoop, perosotan, dan bermain sepak bola. Yang ketiga, tempat bermain itu terlihat indah dan bersih. Yang keempat yaitu banyak pohon dan bunga yang ditanam. Anak-anak merasa senang dan nyaman. Nah, setelah menemukan hal-hal pokok tersebut, kemudian kita membuatnya menjadi teks bacaan. Judulnya yaitu tempat bermain yang bersih. Anak-anak sedang bermain di taman. Ada yang bermain ayunan, hula hoop, perosotan, bermain sepak bola. Tempat bermain itu terlihat sangat indah dan bersih. Banyak pohon dan bunga-bunga yang ditanam tumbuh dengan subur. Anak-anak merasa senang dan nyaman saat bermain di sana. Nah, coba kita perhatikan ya, di sini ada kata yang digarisbawahi. Ada kata indah, bersih, subur, senang, dan nyaman. Nah, kata-kata yang digarisbawahi itu adalah kosakata. Kosakata adalah pembendaharaan kata atau kelompok kata. Contohnya seperti indah, artinya yaitu bagus dipandang mata. Yang kedua yaitu bersih, artinya bebas dari kotoran. Yang ketiga yaitu subur, tumbuh dengan baik. Senang artinya gembira dan nyaman artinya segar dan sejuk. Selanjutnya kita ke pembahasan gerakan pemanasan. Ada yang tahu apa tidak gerakan pemanasan itu apa? Ya, gerakan pemanasan adalah gerakan yang dilakukan sebelum melakukan kegiatan olahraga. Manfaat gerakan pemanasan yang pertama adalah melenturkan tubuh. Yang kedua, menghindari cedera tubuh. Nah, contoh gerakan pemanasan dapat dilakukan dengan cara bermain, yaitu mengoper bola dari depan ke belakang. Nah, berikut adalah gambar dari cara mengoper bola dari depan ke belakang. Kemudian cara melakukannya bagaimana ya anak-anak? Nah, cara melakukannya yang pertama yaitu membentuk beberapa kelompok. Yang kedua, semua anggota kelompok baris berbanjar. Yang ketiga, berdiri tegak dengan kaki dibuka selebar bahu. Yang keempat, anggota terdepan memegang bola dengan kedua tangan. Selanjutnya, operkan bola lewat atas kepala dari depan sampai belakang. Nah, kemudian dapat kita melakukan suatu perlombaan dengan kelompok lain. Kemudian kelompok yang paling cepat mengoper bola sampai ke belakang adalah pemenangnya. Mudah bukan? Selanjutnya yaitu makna bersatu dalam keberagaman di rumah dan sekolah. Salah satu contohnya adalah kerjasama. Kerjasama adalah pekerjaan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama.
Manfaat kerjasama itu sendiri ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pekerjaan akan cepat selesai. Yang kedua yaitu menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang ketiga yaitu dapat bertukar pikiran. Lalu akibatnya apa ya anak-anak jika kita itu tidak melakukan kerjasama? Yang pertama yaitu pekerjaan akan lama selesainya. Yang kedua yaitu tidak mempererat rasa persatuan dan kesatuan. Dan yang terakhir, tidak dapat bertukar pikiran. Nah, coba perhatikan gambar berikut ini. Ternyata kerjasama itu dapat dilakukan dalam berolahraga. Nah, contoh olahraga yang membutuhkan kerjasama. Yang pertama itu ada sepak bola. Yang kedua ada kasti. Yang ketiga ada tarik tambang. Yang keempat ada bentengan. Yang kelima ada basket. Dan keenam adalah ada voli. Kerjasama dapat meningkat persatuan sehingga kerjasama ini pantas untuk kita tiru. Nah, lalu sikap apa ya yang harus kita miliki agar terwujud persatuan dalam bermain? Yang pertama yaitu ada saling pengertian. Yang kedua ada toleransi atau menghargai sesama. Yang ketiga ada kerjasama. Yang keempat ada sportif, yaitu bermain dengan cara yang sehat. Yang kelima yaitu hindari sikap menang sendiri atau tidak boleh egois. Dan yang keenam yaitu mau menerima kritik dan saran. Nah, kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama yaitu penulisan laporan diawali dengan mengamati gambar dengan seksama dan menemukan hal-hal pokok dari gambar. Yang kedua yaitu laporan sederhana ditulis dengan singkat dan jelas. Yang ketiga, gerakan pemanasan dilakukan untuk menghindari cedera serta melenturkan tubuh sebelum berolahraga. Gerakan pemanasan dapat dilakukan dengan permainan, yaitu dengan cara mengoper bola dari depan ke belakang. Contoh olahraga yang memerlukan kerjasama adalah olahraga tim, seperti sepak bola, kasti, dan bentengan. Manfaat kerjasama itu sendiri adalah untuk mempererat persatuan. Sikap yang harus kita miliki untuk mewujudkan persatuan dalam bermain adalah saling pengertian, sportif, dan saling kerjasama. Demikianlah anak-anak pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selalu ingat untuk menjaga kebersihan kita dan memakai masker apabila berada di luar rumah. Dan selalu tingkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah agar kita selalu disayang oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.